Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nah, kalau ini siapa teh? Mohon maaf teh. Nih putri atau ratu siapa teh? Ibu Ratu Pantai Selatan. Ibu Ratu Pantai Selatan. Informasinya nih yang saya dapat didatangi sosok siluman ular. Nah, itu ceritanya gimana teh? Cerita awalnya kan di itu mata air itu ada pohon besar. Iya. Pohon itu ditebang, dijual sama yang punya. Iya. Jadi mungkin sosok penunggu di sana, nggak tahu lah gitu. Iya, iya. Kalau datang ke suami mah sosok ular. Iya. Ternyata ular itu bicara ke saya itu. Iya. Yang sedang melilit itu. Ini cina orang yang selama ini saya cari-cari, kata si ular. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di video vlog saya. Dan hari ini saya sedang berada di Kabupaten Ciamis, tepatnya di Kecamatan Panjalu, dan berada di hutan jati namanya ini. Padahal pohon-pohonnya sih bukan pohon jati, tapi nama hutannya adalah hutan jati, teman-teman. Nah, dari sini terdengar ada suara mesin lagi motong kayu. Daerah mana ya? Daerah sana sih mesinnya. Nah, jadi teman-teman, yang saya akan kunjungi adalah rumah menyendiri terpencil berada di dalam hutan, dan kebetulan di sini ada seorang wanita nekat, wanita pemberani yang tinggal di dalam hutan ini sudah sekitar 5 tahunan, teman-teman. Tentunya beliau punya kisah-kisah mistis. Informasinya sering didatangi makhluk-makhluk gaib yang ada di sekitar sini. Nah, dari sini kita udah kelihatan ada sebuah rumah dalam hutan. Jadi rumah dalam hutan itu seperti ini ya, tidak permanen. Rumahnya terbuat dari kayu, dari bambu, cuman atapnya udah dari asbes, teman-teman. Kebetulan ini adalah rumah seorang wanita cantik namanya Teh Dede yang luar biasa pemberani tinggal di dalam hutan seperti ini, dan mereka lebih memilih tinggal di sini informasinya karena pekerjaannya itu ada di hutan ini. Oke, kita lanjut lagi. Kita akan ngobrol bersama Teh Dede yang konon katanya sering mengalami kejadian-kejadian di luar nalar, yaitu sering mengalami ketemu sama sosok gaib, teman-teman. Oke, teman-teman, seperti inilah suasana di rumahnya Teh Dede. Nah, kebetulan ini Teh Dedenya ada lagi di luar, lagi istirahat. Ini banyak ini ya. Ini teh pohon apa teh? Tanaman apa? Markisa. Oh, markisa tuh sampai atas. Sambil ngobrol-ngobrol sama Teh Dede, kita melihat lukisan ya. Lukisan Prabu Siliwangi, dan nanti kita juga akan ngobrol lukisan tersebut. Informasinya kata Teh Dede itu pemberiannya teh ya. Pemberian dari Musafir ya, nanti kita akan ngobrol. Nah, ini markisanya sampai atas. Itu pohonnya ditanamnya. Pohonnya nama di sini tuh, merambat ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Wah, di sini juga ada burung kenari. Wah, ini udah bersuara belum teh? Udah, mungkin nggak tahu. Oh, nggak tahu ya. Oh, ini. Ini teman-teman lukisan atau poster ya. Ada Prabu Siliwangi, ada Presiden pertama Indonesia Insinyur Soekarno. Nah, kalau ini siapa teh? Mohon maaf teh. Nih putri atau ratu siapa teh? Ibu Ratu Pantai Selatan.
Ibu Ratu Pantai Selatan, Nyi Roro Kidul. Ya. Kalau itu teh yang sana? Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga. Kalau bawah? Ini mah Maung Pajajaran. Maung Pajajaran. Wah, ternyata di sini keluarga ini ya, keluarga sejarah semua. Kita lihat ke bawah nih seperti ini teman-teman tuh. Itu adalah hamparan lahan Teh Dede sana. Ini kan udah sampai sama saya juga orang asli Panjalu, kata suami. Ya dibawalah ke sini, dipajang di sini gitu. Pas kesininya ya sehabis ada lukisan ini gitu, saya sering didatangi gitu sama orang-orang musafir gitu, yang dari Banyuwangi, yang dari Banyumas gitu, mampir dari gitu teh, Purwokerto ya, dari Jawa gitu. Kan awal-awalnya saya dari mimpi didatangi sosok kakek yang tadi ya, yang pakai apa itu iket gitu. Terus kesininya saya mimpi didatangi sosok ular ya, yang membelit gini dua. Saya disuruh naik ke ininya gitu. Dari sana saya disuruh berangkat setepat dari yang jelasnya itu dalam mimpi saya dari ini Nusa Pakel harus nyebrang ke Nusa yang sebelah sana, Ujung Winangun, kata saya. Saya kan kebetulan suami punya orang tua ya gitu, dia ngontek gitu, kata dia kan manggilnya sepuh gitu ya. Ini sudah kebetulan istri saya semalam mimpi, kata suami, ngimpinya diterangin gitu ya, dari Nusa yang ini mentas ke Nusa yang satunya. Kata sepuh, udah berangkat aja nanti hari Jumat, tapi jangan sampai ke hari Sabtuan. Pas saya sama suami berangkat ke sana hari Jumat jam 2 ya, belum ke asaran tuh. Dari sana dalam mimpi saya itu ceteh Bapak dipentasin ya, mentas dari Nusa Pakel ke Nusa Ujung Winangun. Dari sana ceteh saya berjalan, pas masuk ada sebuah bangunan, kata saya ada sosok perempuan nenek kata saya. Dari sana saya disuruh masuk, di sana ada 2 jalan, kata saya, tapi di jalan itu saya memilih jalan yang kanan. Sampai ke tempat tujuan itu saya terus arah yang kanan ngambil, tapi di sisi-sisi jalan itu banyak makam-makam, kata saya, tapi saya nggak tahu itu tempatnya di mana. Pas saya sampai ke sana, sampai di sana tuh ada lagi, kata saya, bangunan satu lagi seperti ininya bangunannya seperti warung, kata saya, tapi bukan warung. Pas ya udah, kata suami, nanti kita ke sana aja, kita buktiin mimpi kamu dan kenyataannya. Pas hari Jumatnya berangkat ke sana, kan kata sepuh gini, ya berangkat saja hari Jumat, tapi jangan sampai ke hari Sabtuan gitu. Tapi kamu di sana harus jeli, itu harus ditajamin pandangan mata gitu. Kan saya pikirannya positif ya, ada apa ya di sana gitu kan. Saya pikirannya ada keris, ada batu ali gitu ya. Pas saya sesampainya ke sana kan saya nyari-nyari sosok itu ya. Kebetulan berangkatlah saya ke sana ngebuktiin gitu yang ada dalam mimpi. Pas kan di sana ada tempat kuncen ya. Pas masuk itu gerbang masuk, ya kuncennya itu perempuan. Udah kejawab ya satu. Masuk ke dalam CTA, jalannya ke kanan, banyak kuburan. Banyak kan itu Ujung Winangun kuburan umum gitu ya. Jadi cocok gitu ya. Cocok juga. Pas ke dalamnya lagi
Ada, iya, bangunan seperti ini, seperti warung gitu. Ada sosok laki-laki di sana juga, ada orang satu. Pas dibuktiin lagi masuk ke sana, iya betul di sana ada satu orang, dikirain saya itu masih kuncen di sana gitu. Ternyata seorang musafir itu, kebetulan Mas Tarman ya, yang dari namanya itu. Yang dari Banyuwangi, Banyumas itu. Banyumas. Banyumas. Jadi awalnya dari mimpi, ternyata itu dibuktiin nyata. Gitu. Dari sana tuh kan yang cakra negara ketiga ya kalau nggak salah gitu ya, pas hunjuran keramatnya gitu. Saya berdoa ya sebisa saya gitu. Setelah itu saya dipanggil lah sama suami ke tempat duduk itu sini. Suami kan minta izin dulu ke si emas ya. Nanya-nanya, Mas dari mana, kata suami. Kirain saya cenah Mas juru kunci di sini, bukan. Cenah saya dari Banyumas, saya udah mau 3 hari 3 malam cenah nginap di sini. Udah lama ya. Kata suami ya minta izin gitu kan. Kebetulan saya kan waktu itu lagi sensitif. Jadi mudah kemasukan. Jadi maaf cenah kalau mengganggu ya. Barangkali ada, mungkin kalau suami udah keterawang gitu, saya bakal berbuat apa gitu. Kalau bahasa Sunda mah minta izin sasadu gitu kan, si Mas bilih kaganggu gitu. Ya cenah, Mas tujuan mau kemana? Ke Cirebon, kata Cik Masnya. Kalau ini cenah, kalau sudi mampir cenah ke gubuk saya, tapi saya di tengah hutan. Iya cenah gitu. Pas kebetulan si Masnya udah besoknya lagi ya, mapai ke sini gitu, malah dia ikut nginap gitu di sini. Saya ikut dulu istirahat, kata dia kan orang yang pejalan mah nggak bawa bekal, nggak bawa uang gitu. Jadi dia sambil istirahat, sambil mulihkan tenaga gitu ya. Dia nginap dulu di sini gitu sambil menenangin diri gitu. Di sana tuh saya kejadiannya aneh banget kan. Dipanggil sama suami tuh, ini kamu, iya sama saya. Ada apa, kata saya ya. Enggak ada apa-apa. Saya kan ngeriri ke sana kemari gitu, cari keris lah, cari batu ali lah gitu ya. Tenangin dulu, kata suami, suasana hati. Saya pikir ya, saya memejamkan mata sambil gini ya, baca sholawat gitu. Ternyata di dalam ini bayangan pikiran itu seolah ada bunga, kata saya, kuncup mekar gitu. Si bunganya itu kata saya bilang ke suami. Suami malah tersenyum dia ya. Dia sambil nunjuk itu, kata dia kan ada di ujung itu ya, di ujung apa itu makom yang ada di ujung Winangun. Kebetulan itu bunganya bunga apa, anggrek bulan. Kata saya, Pak, biar saya ambil. Ya ambil saja, cenah, tapi cenah kuduk sasadu heula cenah gitu. Wah, sasadu nak gitu. Ya sok we cenah kaditu cenah. Saya tuh dari tempat duduk tuh kan beranjak ya. Jalan kaki ke sana. Pas sampai ke sana mau memetik bunga itu, malah bukan memetik bunga itu, badan lemes ya. Seolah gak ada tenaga gitu teh. Gak ada tenaga. Tangisan keluar gitunya sambil berdoa ke Allah gitu ya. Gulang-guling saya itu gak sadarkan diri kan, seolah ada energi yang masuk gitu. Gulang-guling di sana itu sambil mukul-mukul apa itu, jahul ya. Sambil saya berkata, Eyang, saya udah datang ke sini gitu. Mohon hibar barokahnya gitu kan. Saya nggak sadarkan diri, sama suami disadarin, udah jangan banyak ini, kata dia ya.
rasanya saya tuh nggak tahu gimana gitu rasanya ya, sedih gimana gitu, malah seolah gimana seorang anak baru ketemu sama orang tua, jadi rasa kangen yang berlebihan gitu ya rasanya ya itu. Suami nyadarin saya udah sambil menepuk-nepuk ini ya pundak. Nanti cina dilanjutin aja di itu, kalau masih penasaran nanti dilanjut cina ininya cina di saung kata suami gitu. Di tempat ini gitu. Kebetulan saya sadar gitu kan, tadinya nggak ada siapa-siapa ya di sana, cuman ada suami, si emas ya, teman yang dari itu Sriwinangun. Pas saya udah bangun udah sadar tempat itu udah penuh. Kan itu tempat jaroh ya, dari mana-mana. Ada yang dari Banten, ada yang dari Cirebon. Kamu cina berisik, udah cina banyak tamu yang datang. Saya sadar. Tapi kan saya masih nangis terseduh-seduh ya, dari tempat itu pojok makom yang di pojok sampai ke tempat duduk udah penuh ya sama orang-orang, sambil nangis terseduh-seduh gitu. Orang-orang pada ngeliatin ya. Saya malu ada gitu ya, tapi kan saya kan sadar nggak sadar gitu. Pas kesini pulanglah dari sana gitu, keesokan harinya Mas Tarman datang ke sini gitu. Dia berangkat dulu setelah istirahat beberapa hari di sini, berangkat ke Cirebon. Dari sini ke Cirebon dia 3 hari jalan kaki teh. Jalan kaki dari Cirebon ke sini 1 hari 1 malam. Terus cepet dari sana ke sini kok teh? Kan kata dia dari sini ke Cirebon saya belum tahu arah, belum tahu jalan. Karena dari sana ke sini saya udah tahu tujuan. Jadi malam pun nggak tidur. Terus jalan terus. Kaki kata dia. Pantesan, ya. Jadi kalau dari awal mah hanya mencari-cari jalan kemana gitu ya. Gitu. Karena udah tahu jadi cepet baliknya kembali gitu ya teh. Nah ini nih terkait ini teh. Teteh kan informasinya nih yang saya dapat didatangi sosok siluman ular. Nah itu ceritanya gimana teh? Itu juga ya berawalnya dari mimpi. Gitu. Kalau cerita-cerita awalnya kan di itu mata air itu ada pohon besar. Pohon itu ditebang, dijual sama yang punya. Jadi mungkin sosok penunggu di sana, nggak tahu lah gitu. Kalau datang ke suami mah sosok ular. Kalau dalam mimpi saya mah ya ular juga, cuman 2 gitu, orangnya melilit gini, seolah di sana sedang ada pertunjukan sirkus gitu. Orang-orang mah udah pada ramai gitu, sorak-sorak gitu. Saya datang belakangan. Ada tangga gitu, saya berjalan di tangga itu gitu, pingin nonton tujuannya. Ternyata ular itu bicara ke saya itu, yang sedang melilit itu. Ini cina orang yang selama ini saya cari-cari, kata si ular itu ya dalam mimpi ya. Ayo kamu naik ke sini, kata saya. Saya nggak mau, nggak berani, saya takut. Jangan takut, kata ular itu gitu. Pas kebetulan malam itu saya kebangun dari mimpi karena ketakutan mungkin ya, karena udah naik saya sampai kebangun gitu. Padahal waktu itu baru jam 9 malam. Saya cerita ke suami, pas saya mimpi saya naik di atas ular 2 melilit. Kata suami, entah tahu emang dia melihat secara batin, mata batinnya nggak tahu, malah nakut-nakutin saya gitu. Kata dia tuh ada di pojok sana, kata suami. Masa sih saya mimpi kamu malah bilang gitu, saya kan malah tambah takut. Iya bener, saya nggak bohong, kata suami itu ya. Itu ada dia kesini, kesininya nggak tahu sosok dia, nggak tahu apalah gitu ya. Ke suami terus datang gitu, minta izin untuk bisa tinggal di sini. Kata suami ya boleh,
asal jangan saling ganggu kata suami itu. Pas kebetulan itu kan mimpinya malam Selasa, itu sekaligus berempat mimpinya sama. Mimpi itu. Jadi kalau dibilang mimpi nggak mungkin bersamaan gitu. Nggak mungkin sama ya. Mertua ya bapak gitu, bapak suami, bapak guru silat dari Sukamantri, saya suami. Sama mimpinya itu. Malah yang bapak dari Sukamantri ya. Pak Atong namanya guru silat itu. Jam 5 sore dia kesini ngebuktiin gitu, ngebuktiin mimpi itu. Kata dia ke suami itu, Ron, bapak itu cina semalam mimpi cina ada yang pingin ngikut tinggal di tempat ini cina, padahal bapak kan mau membuktiin dulu kan belum ada saung ini ya, yang dulu masih yang saung di sana, yang di depannya gitu. Teh ya. Dia terus lihat-lihat, iya ada betul ini tempatnya, kata Pak Atom. Mimpi apa Pak? Itu sekarang juga ada, kata suami. Iya tempatnya ini betul, gitu. Terus paginya lagi bapak datang, kan kebetulan bapak dekat ya di sini. Bron, bapak mah cenah ngimpi semalam, mimpi ada yang mau ikut tinggal di tempat ini. Bapak cenah dirarang sama bapak, takut anak istrinya cenah takut ketakutan, kata bapak itu. Tapi dia maksa, kata bapak itu. Malah dia ya udah katanya, kata suami, saya juga udah izinin asal jangan saling ganggu. Gitu. Ujung-ujungnya ya awal mulanya ya dari sana gitu ceritanya. Awal mulanya tempat persemayamannya ditebang gitu ya deh ya, atau dirusak gitu ya. Jadi mungkin dia marakayangan, nggak punya tempat. Akhirnya ikut di sekitar sini. Di sini, di kamar ini. Oh, di kamar ini. Oh, kirain teh di bawah teh, nggak di bawah. Enggak, di sini. Di kamar ini. Di belakangnya atau di dalamnya? Di dalam. Oh, di dalam. Kalau menyerupai ke suami itu dari ujung sana berjalannya ular. Setelah masuk sini berubah jadi sosok seorang bidadari yang nggak ada tandingannya cantiknya katanya gitu ya. Karena ini saya nggak ini. Persis nggak teh sama yang Nyi Ratu Kidul ini? Nggak tahu sih, karena itu mah ininya ke suami gitu. Ke suami. Kalau ke saya mah datangnya cuma ular yang melilit gitu. Itu berarti teteh mah nggak melihat ada bentuk kayak manusianya? Enggak. Ular seutuhnya gitu. Saya. Kalau ke suami teteh mah ular, itu mah awalnya ular datangnya ular, habis naik ke sini berubahlah jadi sosok perempuan. Kalau ke suami mah. Kalau sama nggak tahu mimpi, nggak tahu apa kata suami itu kan. Jadi ceritanya habis itu saya ngotot sama suami, pingin dinikahin, nggak tahu sosok itu masuk ke raga saya, nggak tahu apa ya. Saya ngotot dari sana. Nggak karuan gitu rasanya, pingin dinikahin. Kan kamu cina udah nikah sama saya, nggak tahu saya mau nikah lagi sama kamu. Terus itu sampai beberapa bulan saya merakayangan ya nggak karuan, nggak tahu, tapi saya pingin nikah lagi gitu sama kamu. Bahkan saya mimpi lagi dari situ ya, karena seolah ada amanah yang sakral ya, yang harus saya ambil gitu dari suatu tempat ya, dari Rembang ya. Baju kerajaan nggak tahu baju apalah, baju sakral lah, sepasang suami istri gitu. Jadi nyambung lah, nggak tahu gimana lah gitu ya kalau alam ininya gitu. Saya sampai berangkat ke sana membuktiin, pingin membuktiin lagi gitu, karena mimpi itu datangnya berulang-ulang gitu. Sampai saya dan suami berangkat ke sana ke Lembang gitu. Di sana ditemukanlah baju itu, saya bawa ke sini. Malah saya semakin merakayangan itu, pingin segera nikah. Pas suatu saat ya kan saya ke sana itu bulan Hapit.
Sampai saya nikah tuh bulan Muharram. Saya terus ngotot, Pak, ini nanti sekarang kan masih bulan Hapit, kalau kata orang tua cina bulan Hapit itu kawin kawin binatang, kawin anjing ya, nggak boleh kata suami. Ya nanti aja kita bulan Rayagung ya, ngebungahin ngebahagiain saya ya gitu. Jadi mengulur-ngulur waktu gitu. Setelah habis bulan Rayagung masih belum juga nikah ya. Saya semakin merajalela tuh rasanya itu, berontak kesana kemarin tuh rasanya nanti merakayangan, murang maring gitu. Pas bulan Muharram saya dinikahkan tuh, nikah batin. Kebetulan kata suami, nanti kalau sudah waktunya kita pasti dinikahkan, kata suami. Kan kalau nikah itu harus ada saksi, harus ada wali, harus ada penghulu, kata suami. Terus siapa cina yang mau menikahkan kita? Pas kebetulan, ini kebetulan gitu lah, kebetulan alam ya. Pas itu yang jadi penghulunya itu musafir juga dari Banyuwangi. Bukan Mas yang pertama, bukan. Mas Tarman itu kan dari Banyumas. Dia jadi saksi. Sama itu Ustadz yang dari Pagar Ageng. Ustadz yang dari Pagar Ageng juga kan tadinya ketemu sama si Mas Tarman di Nusa ya. Di Nusa itu. Dia disuruh ke sini, dia mau, dia juga udah nginap. Pak Ustadz itu di sini satu malam. Dan dia bilang, "Cina, nggak tahu kenapa cina saya pingin kesini." Cina kita nggak tahu, dia juga pas saya dinikahkan itu pada bengong semua gitu. Kita juga bengong gitu. Pas ada si Mas yang dari Banyuwangi gitu. Saya kan kebetulan si Neng ada teman-temannya yang mau ngaliwat ya di sini pas hari Minggu kan. Saya lagi beres-beres nyapu di sana. Si Mas ini sambil ngobrol-ngobrol sama suami, sama si Mas Tarman, sama si Pak Ustadz itu ya. Saya lagi beres nyapu di sana tuh dipanggil-panggil. Dia bilang ke saya tuh Nyimas, Nyimas. Seolah ada bisikan dan ada energi yang tidak saya sadari gitu ya, tanpa ini saya mual rasanya. Saya bilang ke dia, "Sudah jangan panggil-panggil nama itu, saya belum siap," kata saya. "Masih banyak teman-teman mau ini, kita mau ngaliwat ya, makan-makan bersama gitu." Ya kata dia, "Beresin aja dulu," kata dia. Ya sehabis itu saya diistrenan lah. Karena mungkin itu waktunya gitu. Udah waktunya aja gitu.